Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan tentang sejarah hukum tata ruang yang beranggotakan saya sendiri Ragresandi dan Dharma Putra Immanuel. Untuk pengertian ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang dataran, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Untuk tata ruang sendiri, tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun yang tidak. Sejarah pengaturan tata ruang di Indonesia pada awal abad ke-20, terdapat peraturan pertama yang dikeluarkan oleh FOC untuk Kota Batavia, yaitu The Stadtwetterwaan. Peraturan ini tidak hanya membangun pengaturan jalan, jembatan, dan bangunan lainnya, tetapi juga merumuskan wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota. Pada tahun 1903, Hindia Belanda menerbitkan Undang-Undang Desentralisasi yang mengatur pembentukan pemerintah kota dan daerah. Pada tahun 1905 diterbitkan Lokalen Raden Ordonanti yang berisi pemberian wewenang pada pemerintah kota untuk menentukan prasyarat persoalan pembangunan kota. Pada tahun 1926 disahkan peraturan Biblet. Peraturan ini menjadi dasar kegiatan perencanaan kota sebelum Perang Kemerdekaan. Selanjutnya pada tahun 1948 disahkan Forming Ordonansi untuk mempercepat pembangunan kembali wilayah-wilayah yang hancur akibat perang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dharma Putra, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Kita akan masuk pada sejarah dasar hukum tata ruang di Indonesia berdasarkan landasan konstitusional pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 TAP MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 1988 tentang GBHN yang memuat rencana pengembangan tata ruang nasional. Konsep tata ruang terdapat pada UU-PA nomor 5 tahun 1960, pasal 2, pasal 14, dan pasal 15. Kemudian, konsep hukum tata ruang di Indonesia tentang ketentuan kekayaan alam, yaitu bumi, air, dan ruang angkasa diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1967 tentang kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11, iya benar, nomor 11 tahun 1967 tentang pertambangan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan, lalu yang bersifat komprehensif dikaitkan dengan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Next. Lalu berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang menjadi landasan hukum peruntukan ruang. Lalu lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai dasar hukum dari penataan ruang Indonesia. Lalu kemudian rencana tata ruang wilayah nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008. Lalu ada dasar penataan tata ruang. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 2, di mana terkait yaitu yang pertama ada keterpaduan, lalu ada keserasian, kelarasan dan keseimbangan, ada keberlanjutan, optimalisasi keberdayagunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, yang terakhir ada kepastian akuntabilitas. Lalu saat ini yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, di mana
PP ini mengatur mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang. Next. Baik, terima kasih. Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih.